Hari ini kita bakal bahas lebih banyak soal UI UX, tapi sebelum itu aku pengen tahu dulu, di sini banyak developer nggak? Oke, kayaknya 80% ya. Coba yang tertarik UI UX? Wah, kalian semua kesesat apa gimana ini ya? Oke, nggak apa-apa. Capek nggak sih jadi developer? Capek. Ya siapa tahu habis ini kalian mau pindah gitu ya jadi desainer. Oke, bercanda ya. Nah, sebelum kita masuk ke UI UX, ada yang kenal aku? Oke, kalau nggak ada yang kenal aku pulang nih. Nah, tapi mungkin ada yang belum kenal, jadi perkenalan dulu, nama aku Vini Karissa. 5 tahun yang lalu aku mulai serius dan terjun ke dunia UI UX sampai sekarang, dan aku juga udah bekerja sama di banyak perusahaan, juga banyak project untuk ngedesain aplikasi dan website mereka. Ini ada di sini. Nah, tapi hari ini materi hari ini tuh bukan tentang aku, tapi lebih ke UI UX. Jadi habis ini aku bakal kenalin kalian sama UI UX. Nanti kalau misalnya kalian menganggap materi hari ini tuh insightful, teman-teman boleh banget tag aku di Instagram karena aku juga sering share konten di sana. Oke, kenapa kita butuh UI UX? Simple biar websitenya nggak kayak gini. Ada yang tahu nggak ini website apa? Kenapa pada ketawa sih? Oke, kayaknya kalian lebih semangat jawab ini daripada selamat sore tadi ya. Ada yang developing ini mungkin? Is, kenapa ketawa sih? Nggak ada ya? Oke, bagus. Nah, jadi biar nggak kayak gini websitenya, kita butuh yang namanya UI dan UX. Nah, jadi UI itu user interface, UX itu user experience. Simpelnya kalau misalnya di seorang manusia, UI itu semua yang teman-teman bisa lihat. Mulai dari cara aku styling rambut, cara pakai baju, warna rambut aku, warna kulit aku, dan sebagainya. Itu semuanya UI. Jadi kalau di aplikasi ataupun web, itu visual design, font, layout, hierarki, ilustrasi, itu semuanya UI. Nah, sedangkan UX, sesuatu yang teman-teman mungkin nggak bisa lihat, tapi teman-teman bisa rasakan dan itu perlu buat berjalannya sebuah aplikasi ataupun web. Mulai dari ada wireframing, ada user flow, user research, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, di sini aku mau bercerita sedikit. Jadi sebenarnya desainer itu ngapain? Kalau yang developer tahu kayaknya desainer itu tukang repotin kalian ya? Ya, oke. Nah, jadi di sini aku akan meluruskan itu. Jadi sebenarnya fungsi kita di sebuah project itu bukan buat nyusahin kalian. Tapi kalau habis ini tetap mau kalian perangi, ya udah ayo kita berantem gitu ya. Oke, nah di sini ada salah satu proses desain yang paling umum dan banyak banget yang pakai. Itu namanya design thinking. Nah, design thinking ini ada 5 proses, itu yang ada di sini, kita bakal bedah satu-satu. Jadi pertama ada tahap empathize. Di sini fokusnya desainer adalah memahami apa yang user banyak permasalahin selama ini. Sesimpel, oh ada yang nggak tahu jalan, oh ada yang susah baca buku. Oh, misalnya gimana ya biar bisa belajar bahasa Inggris dengan gampang tanpa harus pergi ke les atau bimbel atau sebagainya. Nah, segampang masalah-masalah kecil itu aja. Jadi caranya ya bisa riset, wawancara, dan juga observasi. Habis itu nanti outputnya adalah user persona, empathy map, customer journey map, dan masih banyak lagi. Habis itu, setelah kita tahu masalahnya apa, kita masuk ke tahap define. Jadi kita merincikan lagi masalah-masalah tadi
kita bongkar lagi jadi lebih relevan dan juga ada datanya. Nah, nanti hasilnya ada analisis data, terus sintesis, terus problem statement. Nah, nanti hasilnya bisa ada POV statement atau HMW statement atau question. Nah, jadi simpelnya di sini ada contoh POV template yang dimana kita cari tahu usernya siapa, kebutuhannya apa, dan insight-nya apa. Contoh, di sini dituliskan user kita adalah orang yang tinggal di sebuah kota. Terus, kebutuhannya adalah dia itu selalu pakai mobil. Jadi seminggu itu adalah 3 atau 4 kali dia perlu mobil untuk jalan kemana gitu. Tapi insight-nya dia adalah dia nggak punya mobil. Oke, di sini ada yang nggak punya kendaraan? Nah, ada ya. Tapi teman-teman pasti banyak pergi-perginya dong, entah ke acara ini, atau ke kampus, atau ke kantor, dan sebagainya. Kira-kira, kalau teman-teman sebagai bapak ini, teman-teman bakal pakai apa? Grab? Transjakarta? Udah gitu doang. Oke, jadi ya solusi dari permasalahan tadi adalah aplikasi-aplikasi transportasi. Kayak Gojek, Grab, Uber, Maxim, Transjakarta, MRT, KRL, dan masih banyak lagi. Nah, jadi dari POV-nya seseorang atau masalah kecil orang-orang, itu kita bisa bikin solusinya. Nah, itulah yang Divine ini lakukan. Nah, habis itu baru saatnya kita beride. Oke, tadi ada banyak banget orang yang ternyata butuh transportasi. Nah, jadi kita kasih ide, oh kita bisa bikin aplikasi kayak Gojek, kita bisa bikin ini, itu, pokoknya sebanyak-banyaknya. Jadi nggak harus beneran semuanya dikerjain. Nah, nanti outputnya adalah daftar ide dan juga wireframe atau sketch. Nggak perlu yang terlalu detail, tapi setidaknya kita udah ada gambaran mau bikin apa. Habis itu baru kita masuk ke prototype. Nah, prototype itu ya kita ngedesain, bikin komponen-komponennya, bikin animasinya, yang mana menyusahkan developer. Betul apa enggak? Tapi kalian susah nggak kalau misalnya nggak ada desainnya? Susah juga kan? Tuh, kalian tuh sebenarnya butuh desainer tapi kalian gengsi. Kenapa sih? Nah, jadi nanti output dari prototype itu ya udah ada mockup sama prototype itu sendiri. Terus, nggak selesai sampai di situ. Kita itu perlu yang namanya testing. Nah, menurut kalian testing buat apa sih? Validasi. Temuin masalah. Apalagi? Padahal paling simpel ya, ini biar nggak nyusahin kalian semua. Kenapa? Bayangin kita ngedesain doang nih, nggak testing, langsung dilempar ke kalian. Oh ternyata waktu rilis banyak masalah, banyak yang nggak cocok, usernya nggak bisa pakainya. Yang salah siapa? Wah kacau nih. Ya yang salah desainer lagi gitu ya. Tapi yang susah siapa? Wah kacau nih. Ya udah ya, tapi ya yang susah kita bersamalah. Ibaratnya kalau desainernya ganti kan kalian juga ngoding ulang dong. Nggak mungkin nggak. Nah jadi, itu gunanya testing. Nah cara testing itu ada banyak banget. Usability testing, A/B testing, user feedback, dan masih banyak lagi. Nah, nanti hasilnya data sama review dari user. Oke. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Misalnya nih, teman-teman hari ini pergi ke sebuah kota atau negara baru yang teman-teman itu nggak pernah pergi sebelumnya. Terus
Teman-teman mau ke sebuah destinasi tapi nggak tahu jalan. Kira-kira kalian ngapain? Apa? Tanya orang. Terus? Buka maps. Oke. Jadi yang paling simple itu dua ya. Tapi alternatifnya ya berarti kalau kita tanya orang dulu, kemungkinannya ada dua. Teman-teman bisa tersesat, atau teman-teman sampai, atau yang ketiga nggak ngerti bahasanya. Karena anggaplah teman-teman di keluar negeri gitu ya. Nah solusi kedua ya tadi, kita bisa pakai aplikasi yang namanya Google Maps. Nah Google Maps itu salah satu produk Google yang sangat-sangat berhasil. Coba di sini yang pakai Google Maps siapa? Semua ya? Ada yang nggak pakai Google Maps? Nggak ada. Nah makanya ini salah satu produk yang paling berhasil punyanya Google. Nah Google Maps itu simple banget. Sesimpel dia lihat orang-orang yang suka pergi-pergi, suka ke suatu tempat, tapi nggak tahu jalan, nggak tahu arah, nanya orang juga kesesat. Tapi banyak nggak yang pakai Google Maps tetap kesesat? Banyak. Contohnya mobil masuk ke gang gitu ya. Oke, nah jadi sesimpel itu. Tapi emangnya Google Maps itu sekali rilis langsung kayak sekarang? Enggak ya. Nah jadi mulai dari proses tadi, misalnya nih dia udah ketemu masalahnya, dia tahu nih mau bikin aplikasi mapping, terus muncul tuh masalah-masalah baru. Contohnya, orang-orang kalau naik mobil susah nggak sambil lihat HP? Susah. Nah, untuk masalah yang itu, Google Maps tuh mikir lagi, apa ya solusi yang bisa dikasih? Apa coba? Suara, betul. Terus? Desainer, siapa sih? Dia semuanya aja jawabannya desainer gitu ya. Kacau nih. Memang tiap ke acara Google itu isinya kelahi doang sebenarnya. Jadi materinya tuh 20% gitu. Nah, habis itu ketemu tuh solusinya. Terus habis itu baru kita bikinlah aplikasinya, mulai ngedesain, mulai juga programmernya ngoding. Terus sebelum itu mungkin ada testing. Kalau misalnya di App Store atau Play Store, testing itu apa sih namanya? Sunyi sekali. Enggak nih teman-teman, bayangin ya teman-teman lagi apa? Apa? Bukan lagi. Oke, kita sederhanain lagi. Jadi ada aplikasi nih mau rilis atau dia habis update. Pinter, akhirnya ada juga yang pinter di sini ya. Namanya beta testing. Nah, jadi kalau teman-teman kayak main game atau pakai sosmed, pakai aplikasi apapun, itu biasanya ada tuh muncul beta rilis 2.0. Nah, itu gunanya apa? Ayolah, pertanyaannya cuma diputar doang. Buat testing. Wah, capek banget. Nah, jadi beta tadi buat testing. Jadi biar anggap nih yang pakai Instagram ada 1 miliar orang. Terus kalian tiba-tiba dikasih update baru. Pusing nggak? Ya pusing. Terus kayak fiturnya tiba-tiba nambah, tiba-tiba interface-nya berubah. Terus ternyata 1 miliar itu semuanya nggak suka. Kan bingung ya Instagramnya. Makanya dikasih beta testing dulu. Jadi biar ada yang nyobain, terus ada yang ngasih feedback. Nah ternyata kalau dari semua beta yang ngetes itu oke, ya udah baru diupdate gede-gedean ke semua yang pakai. Nah kira-kira seperti itu. Oke, nah materinya sampai di situ aja. Aku mau tutup dengan sebenarnya ngedesain itu nggak susah.
Kalian tinggal pelajari gimana cara pakai Figma, gimana cari referensi sampai 10, terus kalian ambil aja bagian-bagian yang bagusnya jadiin satu, udah jadi gitu desain. Tapi yang susah adalah memahami apa yang user butuhkan, apa yang user mau, dan gimana bisa membantu user. Sekian dari saya, terima kasih.